Aisyah, aku tahu sampai kapanpun permintaan maaf aku mungkin tidak akan bisa merubah apapun. Gak bisa merubah semuanya yang telah terjadi. Tapi aku gak bisa diam diri begitu aja kok. Aku akan berusaha melakukan untuk menebus semua kesalahan aku. Walaupun itu gak cukup. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu boleh gak maafin aku. Tapi jangan minta aku untuk berhenti menolong kamu ya. Untung aja gue ngikutin Aisyah sampai sini. Kebetulan banget dia lagi sama Irfan. Mama lihat. Nih lihat, Sasha ngirimin aku foto Aisyah lagi sama Irfan. Nih. Aku kirimin ke Yoga sekarang. Pasti seru. Jangan sekarang. Nanti aja Mama punya rencana yang lebih baik dan lebih hebat. Sangat meyakinkan. Maksud Mama? Kamu simpen aja dulu foto ini di handphone kamu. Ntar tunggu aba-aba dari Mama. Oke, Ma. Yoga. Hari ini kamu off aja ya. Kamu jalan-jalan dulu deh. Ke kafe kek. Biar kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Iya, Pak. Kasih ya. Jujur aja, pada saat hari kita mau menikah, aku bingung antara pergi mau ke Perancis atau menikah sama kamu. Dan ternyata aku mengambil keputusan yang salah. Sampai sekarang aku nggak bisa maafin diri aku sendiri. Irfan, nggak ada yang perlu kamu sesali lagi kok. Sekarang aku udah bahagia karena aku sekarang udah menikah dengan Mas Yoga. Mas Yoga adalah orang yang sangat pengertian dan sangat bertanggung jawab. Kamu benar-benar bahagia sama Yoga. Ya begitulah. Di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, Mas Yoga itu adalah orang yang bisa diandalkan. Dia nggak pernah sama sekali bikin aku kecewa. Haruskah aku membuat Aisyah kecewa? Dia pernah gagal menikah sama Irfan. Dan sekarang pernikahannya sama aku juga diambang kehancuran. Haruskah ini terjadi 2 kali dalam hidup Aisyah? Sorry kalau aku ngomong seperti ini. Tapi sekarang yang aku lihat pernikahan kamu sama Yoga tidak berjalan mulus. Kenapa kamu begitu yakin sama Yoga? Apapun kondisinya, pernikahan aku dan Mas Yoga masih berjalan kok. Mas Yoga orangnya bertanggung jawab kok. Sepertinya aku tidak perlu kan bicara lagi tentang bertanggung jawab sama kamu. Sepertinya Rina dan Rani sudah selesai belanjanya. Aku harus pergi.
Ya ampun, kok banyak banget belanjaannya? Iya nih Kak, kita banyak banget bawa barang-barangnya. Gimana dong Kak? Mana sih angkotnya nggak datang-datang? Aisyah? Aisyah, aku antar kamu pulang ya. Kasihan kaki kamu. Kamu masih sakit. Jangan terlalu baik bawa jalan. Ya? Ayo. Tunggu. Nggak usah Irfan. Aku naik angkot aja. Kak, nggak baik nolak pertolongan orang. Itu sama aja kita nggak ngehargain orang. Iya Kak, apalagi Kak Irfan udah nolongin Kak Aisyah tadi. Ayo Aisyah. Nggak apa-apa kok, aku cuma nganterin aja ya. Ya? Ayo Kak. Ayo. Kok mirip sapu tangan Aisyah ya? Alah, mikir apa sih gue? Sapu tangan kayak gini juga banyak kali yang punya. Irfan ya, yang mau nikah nggak jadi sama Aisyah. Bener-bener tuh perempuan ya, udah pakai jilbab, tapi... Iya, sama-sama. Aisyah tunggu. Aisyah pulang sama Irfan. Kenapa sih Irfan masih juga muncul dalam kehidupannya Aisyah? Boleh aku nanti ketemu lagi sama kamu? Irfan, aku hargain apa yang udah kamu lakukan sama aku hari ini. Tapi tolong jangan suruh aku lakuin hal yang nggak bisa aku lakuin. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya, aku ngerti kok.
Aisyah, aku nggak minta apa-apa lagi dari kamu. Aku mau kita hanya menjadi teman aja. Itu aja. Aku nggak minta lebih. Dengan berteman aku juga udah senang kok. Lihat tuh, udah nikah, masih suka jalan-jalan sama mantan. Kelakuannya ya. Kelakuannya. Kasih ya. Dan sebagai teman, aku akan pastikan kamu mendapatkan kebahagiaan yang terampas dari hidup kamu, Aisyah. Aku akan membuat kamu bahagia. Udah pergi. Lo lagi. Ngapain sih, Van? Van, denger ya. Adik gue itu udah gak mau lagi ketemu sama lo. Gue datang ke sini bukan ketemu sama Yoga. Tapi gue mau ketemu sama lu, Yos. Gue? Lo ada urusan apa sama gue? Hah? Yos, lu denger ya. Aisyah menderita gara-gara dituduh selingkuh sama gue. Padahal lu tahu kan, ada orang yang sengaja kunci pintu kamar itu dari luar. Dan gue rasa gue tahu siapa orangnya. Pasti lu kan? Iya kan? Van, jangan sembarangan ngomong lo ya. Lu mau nyangkal? Hah? Oke, boleh. Tapi kita ngomong depan Yoga sekarang. Panggil Yoga sekarang. Hah? Kita ngomong depan dia. Gue akan jelasin semuanya. Yoga nggak bodoh kok. Yoga pasti bakalan tahu siapa orangnya. Pasti lu. Ada apa ini? Kamu ngapain kesini? Kamu kan tahu saya nggak suka ngeliat muka kamu. Ngapain kesini? Tante harus dengerin saya, Tante. Saya dan Aisyah tidak melakukan apa-apa, Tante. Ada orang yang menjebak kami, Tante. Nggak mungkin. Yosi sama saya, enak aja nuduh sembarangan kamu. Udah sana pergi, pergi. Jadi, siapa yang ngunci pintu itu dari luar, Tante? Tante tolong percaya sama saya, Tante ya. Ini pasti ada orang yang menjebak saya dan Aisyah. Ada orang yang mengunci kami dari luar, Tante. Van, lo denger sendiri kan kata nyokap gue. Makanya punya mood dijaga. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Kalau udah ketahuan sih gue ketahuan aja. Nggak usah nyari-nyari alasan. Dan mendingan lo sekarang pergi dari rumah gue atau gue teriakin lo maling. Mau? Oke, Yos. Lu bisa ngusir Yoga sekarang. Tapi lu denger ya. Bau busuk itu lama-kelamaan pasti akan kecium. Kebenaran akan terungkap. Lu lihat nanti. Pergi! Gimana dong, Ma? Irfan mulai curiga sama aku. Aduh Yosi, udah kamu tenang aja. Mama dengar, Yoga udah nggak mau lagi bicara dengan Irfan. Lagi pula Irfan nggak ada bukti. Udahlah, tenang aja. Yoga datang. Yosi, ini saatnya. Ya? Ya, oke. Aduh bagaimana sih Yosi? Mama kan udah bilang udah hapus saja, kasihan adik. Ya, tapi Ma... Kenapa, Ma? Hapus apa? Enggak kok. Enggak ada apa-apa kok, enggak. Ya udah kalau emang itu mau Mama, ya udah aku hapus sekarang ya. Aku hapus nih, Papa biar Mama puas. Hapus apaan sih? Jangan. Yoga jangan, please. Jadi Aisyah emang kesana? Yosi, kamu sih dari tadi. Yoga, maksud kakak kamu kan begitu. Yoga. Hebat. Pokoknya mereka harus bercerai. Yuk. Aisyah ngapain ya ketemu sama Irfan?
Kalau dia... Aisyah. Bukan. Iyalah, ngapain dia telepon juga orang dia udah gak peduli sama aku. Aisyah selalu nolak untuk bersumpah. Dan sekarang dia ketemu sama Irfan. Apa jangan-jangan benar tuduhan Mama? Aisyah memang selingkuh sama Irfan. Tapi nggak mungkin. Tapi kalau nggak pun, kenapa dia begitu cepat terbiasa dengan keadaan ini? Buktinya, dia seperti lupa kalau aku ini suaminya. Harusnya kan dia ngabarin dong keadaannya ke aku. Atau seenggaknya nanya kayak keadaan aku. Oh iya, Papa pernah bilang, aku sebagai suami harus bertindak. Bukan cuma menunggu istri aja. Betul. Aku harus selesain semua ini. Iya, kamu mau datang kan? Kafenya nggak jauh kok dari rumah kamu. Cafe Fania, kamu tahu? Iya, Mas. Aku tahu kok. Yaudah, kita ketemu di sana ya. Udah, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pastikan pertemuan mereka tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, semoga aku dan suamiku bisa menemukan jalan untuk semua masalah ini, ya Allah. Yosi, Mama minta supaya kamu alihkan ya perhatiannya Yoga. Jangan sampai dia datang ke kafe itu. Ma, Mama tenang aja. Karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bentar ya. Halo, Yos? Lo masih mau ngedapetin cinta Yoga lagi kan? Untuk itu lo harus ngelakuin sesuatu dulu. Lo kasih tau gue aja, Yos, gue harus ngapain. Pasti gue lakuin. Oke, jadi gini. Oke. Oke. Itu kan keahlian gue, jadi lo tenang aja. Nanti gue kabarin lo ya. Dah. Beres, Ma.